Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Widiasi. Saya mahasiswa dari Universitas Wisma Surakarta. Di sini saya ingin melakukan kegiatan penyuluhan pendidikan kesehatan pada ibu hamil. Untuk materinya ada penanggulangan sickness morning pada ibu hamil di trimester pertama dan nutrisi pada ibu hamil, keluhan pada ibu hamil di trimester 3 dan cara mengatasinya, serta personal hygiene pada ibu hamil dan tanda-tanda persalinan. Sebelumnya untuk morning sickness sendiri, ibu-ibu sudah mengetahui apa itu tentang morning sickness? Belum. Oke, kalau morning sickness sendiri itu keluhan di mana terdapat mual dan muntah yang sering dialami ibu hamil di trimester awal, yaitu di 3 bulan pertama. Kondisi seperti ini merupakan hal yang wajar bagi ibu hamil ya Bu ya. Gejala morning sickness sendiri, apakah sudah mengetahui bagaimana apa saja gejala dari morning sickness? Belum. Gejala dari morning sickness sendiri itu seperti mual yang muncul terutama di pagi hari dan juga ditandai dengan rasa mual, rasa pusing, dan rasa lemas, dan sangat sensitif terhadap bau-bauan yang sangat menyengat. Begitu ya Bu ya. Untuk penyebab dari faktor resiko morning sickness sendiri itu merupakan hormon peningkat beta HCG pada wanita hamil. Dengan kondisi seperti ini bisa dikatakan normal ya Bu ya, tidak ada kendala. Cara penanganan morning sickness sendiri bagaimana Ibu sudah bisa? Belum. Penanganan morning sickness sendiri ini tidak ada penanganan khusus, tetapi ibu-ibu hamil bisa mengonsumsi seperti minuman rebusan air jahe supaya untuk mengurangi rasa mualnya, begitu ya Bu ya. Untuk pencegahan morning sickness sendiri, apakah sudah tahu bagaimana cara mencegah morning sickness? Belum. Baik, untuk pencegahan morning sickness sendiri, ibu-ibu dapat menghindari bau-bauan yang menyengat dan menjaga pola makan yang sehat, serta olahraga teratur dan istirahat yang cukup. Seperti itu ya Bu? Ya. Untuk yang kedua, selanjutnya nutrisi pada ibu hamil. Apa sih itu nutrisi pada ibu hamil Ibu? Belum tahu. Nutrisi pada ibu hamil itu merupakan komponen yang sangat berperan penting pada kehamilan, terutama untuk janin dan ibu hamil. Untuk nutrisinya bisa berupa protein, karbohidrat, kalsium, asam folat, dan zat besi. Untuk protein itu dapat ibu temui di makanan seperti kacang-kacangan, daging, ikan, tahu, kacang merah, kacang polong. Dan karbohidrat sendiri merupakan sumber kalori yang penting bagi ibu hamil. Makanan sumber karbohidrat terbaik yang bisa ibu dapatkan dapat mengonsumsi seperti nasi, kentang, sereal, pasta, dan sayur-sayuran. Ya. Dan untuk kalsium, apa sih itu fungsi dari kalsium Ibu? Fungsi dari kalsium itu untuk menguatkan gigi dan tulang. Serta kalsium juga berguna untuk membangun tulang dan gigi pada janin. Kalsium ini dapat ibu dapatkan dari susu, keju, yogurt, ikan sarden atau salmon dan bayam, seperti itu ya Bu ya. Kemudian asam folat. Asam folat yang banyak mengandung nutrisi yang dikenal sebagai asam folat ini berperan penting dalam mengurangi resiko cacat lahir, termasuk cacat tabung saraf pada janin yang mempengaruhi otak serta sumsum tulang belakang, seperti itu ya Bu ya. Untuk ibu hamil, asam folat yang baik adalah 600 sampai 800 mikrogram. Selanjutnya ada zat besi. Apa sih itu zat besi Bu? Fungsi dari zat besi itu sendiri seperti untuk apa? Enggak tahu. Untuk kekuatan apa? Oke, untuk zat besi itu berfungsi untuk membantu meningkatkan volume darah dan mencegah anemia. Jadi kan kendala pada ibu hamil itu banyak yang mengalami anemia atau kekurangan darah seperti itu ya Bu ya. Untuk zat besi ini dapat ibu dapatkan pada lobak atau sayuran hijau seperti bayam, selada, kubis, biji-bijian, roti sereal, dan bahari juga baik itu biji pada ibu hamil, seperti itu ya Bu ya. Yang selanjutnya, keluhan pada ibu hamil di trimester 3 dan cara mengatasinya. Keluhan selama ibu hamil ini, keluhan apa saja yang ibu rasakan dari trimester ketiga?
pusing, mual, mual, nafsu makan berkurang, lemas. Ini ada beberapa keluhan yang sering dialami ibu hamil di trimester ketiga ya Bu ya. Yang pertama itu ada ambeien. Ambeien, sebelumnya sudah tahu apa itu ambeien? Ambeien merupakan salah satu keluhan ibu hamil yang terjadi karena pelebaran dan peradangan pembuluh darah vena balik ya Bu ya, di anus atau di rektum. Jadi di bagian anus dan rektumnya itu ada pembesaran, dan itu nanti jika kehamilan semakin membesar, dia maka akan mengganggu untuk proses persalinan seperti itu. Apabila digunakan untuk mengejan, dia akan membesar, begitu ya Bu ya. Kemudian gatal-gatal. Sebelumnya ibu-ibu sudah merasakan gatal-gatal pada saat kehamilan? Iya, perut. Oke, rasa gatal yang terjadi yang dialami ibu hamil bisa dimulai dari yang ringan sampai yang cukup berat. Bahkan terkadang rasa gatal itu disertai ruam yang merah seperti itu ya Bu ya. Untuk penyebabnya bisa berbagai macam, misalnya seperti kulit kering, peradangan, terus dan gejala yang terjadi akibat peningkatan hormon HCG dan hormon estrogen seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya ada insomnia. Apa sih itu insomnia Ibu? Insomnia itu gangguan tidur di malam hari. Keluhan ini sering dialami karena dengan semakin besarnya perut, mungkin kurang nyaman dengan beberapa posisi tidur. Untuk mengatasi, maka lakukan relaksasi melalui pijat kehamilan, atau bisa juga dilakukan dengan seperti senam hamil seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya ada bengkak kaki. Sebelumnya sudah mengalami bengkak seperti ini ya? Sudah. Oke, bengkak kaki biasanya disebabkan oleh makanan yang mengandung banyak garam dan banyak mengandung gula. Dengan mengurangi makanan yang terlalu manis ataupun asin dan bersifat dan beristirahat dengan posisi kaki lebih tinggi daripada kepala seperti itu ya Bu ya. Yang pertama, selanjutnya cepat merasakan lelah. Biasanya dialami pada ibu hamil di trimester akhir yang dikarenakan beban tubuh semakin bertambah seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya ada kram. Kram merupakan keluhan seperti ini terjadi pada saat sedang tidur. Untuk mengatasinya, perbanyak konsumsi makanan yang mengandung kalsium seperti itu ya Bu ya. Terus yang selanjutnya morning sickness, yang sebelumnya tadi kita bahas. Morning sickness itu merupakan keluhan yang sering dirasakan oleh ibu hamil di trimester pertama yang disebabkan oleh perubahan hormon. Untuk mengatasinya, ibu bisa membuat wedang jahe atau juga dapat mengoleskan minyak aromaterapi seperti itu ya Bu. Dan selanjutnya mual dan muntah. Bila mencium bau-bauan merupakan keluhan umum selama kehamilan. Jika terjadi secara berlebihan dapat membuat janin kekurangan gizi. Rasa mual bisa juga disebabkan oleh asam lambung yang meningkat. Untuk mengatasinya harus memperhatikan pola makan dengan menghindari makanan yang pedas dan juga asam. Juga dapat dengan cara makan sedikit dengan frekuensi yang lebih sering. Jadi apabila ibu-ibu sekalian merasakan mual dan muntah, bisa disebabkan oleh tingginya naiknya asam lambung. Itu juga dengan makanan yang pedas begitu ya Bu ya. Selanjutnya pendarahan bisa terjadi pada awal hingga 12 minggu pertama pada saat kehamilan yang diakibatkan oleh implementasi embrio ke dinding rahim. Ibu itu tidak perlu cemas asalkan pendarahan masih dalam batas normal. Apabila pendarahan ini sudah dikatakan berlebihan, baru kita bisa ke dokter kandungan seperti itu ya Bu. Selanjutnya ada pening atau pusing. Keadaan seperti ini bisa dialami pada ibu hamil yang memiliki tekanan darah rendah. Sebelumnya ibu mempunyai riwayat darah rendah atau bahkan darah tinggi, atau bisa dikatakan masih dalam batas normal? Oke, selanjutnya tekanan darah tinggi dalam masa kehamilan sering disebut preeklamsi. Bisa dikatakan ringan jika tekanan darah kurang dari 140/90 dan berat jika angka mencapai 160/110. Untuk mengatasinya, kurangi stres dan menjaga pola makan dengan baik seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya sakit pinggang atau punggung. Gangguan seperti ini disebabkan karena pinggang dan punggung harus bekerja ekstra menyangga badan dalam rahim
yang sebaiknya ibu mengurangi aktivitas yang melelahkan seperti itu ya Bu ya. Usahakan tulang punggung kalau duduk jangan membungkuk tapi lurus begitu ya Bu ya. Selanjutnya ada nyeri perut di bagian bawah, sering dirasakan pada ibu hamil trimester kedua. Untuk mengatasinya segera beristirahatlah. Bila terasa sakit dan letih, ibu bisa dengan senam atau senam ibu hamil seperti itu ya, atau latihan jasmani. Kemudian kesulitan bernapas menjadi keluhan pada ibu hamil di masa akhir kehamilan. Rahim yang semakin besar menyita banyak ruang dan menekan diafragma. Untuk mengatasinya, lakukan posisi tubuh dengan benar seperti duduk dengan berdiri dengan sikap tegak dan tidak boleh membungkuk seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya ada sembelit. Sembelit merupakan keluhan yang diakibatkan oleh kurangnya mengonsumsi zat serat, kelebihan zat besi yang berasal dari vitamin prenatal dan kurang minum air serta tekanan rahim pada usus halus. Cara mengatasinya dengan mengonsumsi makanan yang tinggi serat dan minum air putih 8 gelas per hari serta dibantu olahraga ringan seperti berjalan kaki seperti itu ya Bu. Selanjutnya ada kontraksi. Apa itu kontraksi? Tanda-tanda mau persalinan, ya seperti itu. Kontraksi palsu sering disebutnya dengan seperti itu ya Bu ya. Ini sering kerap dirasakan pada ibu hamil di usia kehamilan di atas 20 pekan. Kontraksi ini berlangsung sekitar 1 menit. Untuk mengatasinya ibu dapat beristirahat secara teratur seperti itu ya Ibu, tidak perlu panik atau bagaimana. Selanjutnya ada panas perut seperti rasa kembung yang tidak enak, sakit atau rasa terbakar dalam dada yang disebabkan karena perubahan rahim yang terus membesar dan menekan lambung sehingga menimbulkan kebocoran asam lambung seperti itu ya Bu. Cara mengatasinya jika ibu mengalami panas perut itu bisa dengan tiduran. Jika perut ibu terasa penuh, hindari makanan dalam jumlah yang besar sekaligus hindari juga makanan yang berbau sangat tajam. Selanjutnya hidung tersumbat. Perubahan hormon dan perdarahan bisa mengakibatkan Anda mengalami hidung tersumbat dan tampak mengalami flu terus-menerus. Selama kehamilan, gunakan obat gosok secara aman dan tidak boleh menggunakan obat yang keras apabila itu tidak dianjurkan oleh dokter. Seperti itu ya Bu. Kemudian sering buang air kecil. Tekanan rahim pada kantung kemih membatasi kemampuan kantung kemih untuk menampung air seni yang mengakibatkan ibu sering merasa ingin buang air kecil. Tindakannya ibu segera membuang air kecil ke kamar mandi dan jangan mencoba untuk menahannya. Selanjutnya ada keputihan. Ibu-ibu sendiri apabila mengalami keputihan, cara seperti apa yang ibu lakukan untuk mencegah keputihan seperti ini? Dia nggak apa-apain, biarin aja. Oke, pada umumnya cairan keputihan bisa encer maupun kental. Keluhan seperti ini pada ibu hamil adalah normal selama keputihan tersebut tidak menimbulkan rasa gatal, rasa panas dan bengkak pada bibir, kemaluan. Supaya tidak terserang bakteri yang bisa menginfeksi vagina, sebaiknya ibu tetap menjaga agar wilayah intim tetap sejuk dan kering. Seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya ada personal hygiene pada ibu hamil. Apa sih itu Bu personal hygiene pada ibu hamil? Oke, personal hygiene pada ibu hamil itu merupakan kebersihan yang dilakukan untuk diri sendiri. Pemeliharaan hygiene perorangan sangat diperlukan untuk kenyamanan perorangan. Seperti itu ya Bu ya, baik individu dan untuk juga kesehatan. Manfaat dari hygiene itu seperti apa sih Bu? Belum tahu juga. Manfaatnya untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang dan memelihara kebersihan diri seseorang dan memperbaiki personal hygiene yang kurang serta mencegah penyakit dan menciptakan keindahan serta meningkatkan rasa percaya diri. Jenis-jenis personal hygiene apa saja Bu? Seperti mandi, menggosok gigi, perawatan rambut seperti itu ya Bu ya, perawatan payudara, perawatan vagina atau vulva hygiene. Wanita hamil jangan melakukan irigasi vagina kecuali dengan nasihat dokter seperti itu ya Bu ya. Dan perawatan kuku pada ibu hamil tidak dianjurkan untuk
memanjangkan kuku atau memotong kuku melebihi batas dari ujung kuku seperti itu ya Bu ya. Ya. Selanjutnya tanda-tanda persalinan. Sebelumnya ibu-ibu ini hamil yang keberapa Ibu? Maksudnya mengandung anak yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga. Ibunya? Ketiga. Ketiga. Dari kandungan pertama, dari anak pertama sampai anak kedua, dari tanda-tanda persalinan yang Ibu rasakan itu sama nggak sih Bu dari melahirkan anak pertama sampai anak kedua, bahkan mau yang ketiga seperti ini? Sama. Jalannya sama ya. Oke. Tanda-tanda dari persalinan itu keluarnya lendir yang berlebihan dan terasa nyeri di selangkangan, sakit pada tubuh bagian belakang dan keluarnya flek darah pada lendir dan terjadi kontraksi, air ketuban terembes atau pecah serta BAB encer. Oke Bu, itu tadi penyuluhan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Oke, kalau begitu Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.